Halo semuanya, selamat malam. Aku Intan. Kali ini aku mau ngobrol. Kenapa sih aku memulai ngebuat video ini gitu? Nah, aku mau ngobrol tentang apa yang sedang menggeluti pikiranku akhir-akhir ini. Ya sambil berjalan lah ya. Kiranya aku punya suatu dilema di mana saat ini aku memiliki peran di 3 organisasi dari eksternal maupun internal di dalam kampus. Namun aku merasa aku tidak menjadi diriku. Entah apa yang menguasaiku, anjay kayak lagu. Tapi aku sempat di titik aku ngapain ya gitu, kayak ternyata apa yang menjadi peranku saat ini tuh tidak ngebuat aku bangga yang sebangga itu gitu loh. Justru ngebuat aku semakin bingung kemana sih setelah ini kayak gitu. Apalagi di masa-masa semester ini tuh banyak hal-hal yang aku temuin yang dulu tuh nggak pernah aku pikirkan, dan itu terjadi di tahun sekarang. Mulai dari bagaimana aku harus struggle ngembaliin apa tujuan aku kuliah kayak gitu, terus struggle pertemanan di mana temen-temenku gitu, terus struggle tentang oh bener ini jurusan yang aku ingin gitu. Nanti kalau aku udah lulus dari jurusan ini tuh apa ya yang bisa aku kejar kayak gitu. Meskipun menurutku ya, kayak teman-teman mungkin taunya aku, wih kamu udah punya cukup bekal nih gitu, kayak kamu tuh aktif di beberapa organisasi kayak gitu. Ya jelas dong, kamu pasti nanti lebih gampang hal-hal kedepannya kayak gitu. Tapi itu yang mungkin orang-orang tahu dan bayangin tentang aku. Namun berbeda, yang aku bayangin ya seperti itu tadi, gimana aku struggle, gimana aku takut ketemu orang, gimana aku kayak di fase yang kok nggak ada ya yang sayang aku gitu. Kesampingkan keluarga gitu, padahal kalau kita bisa lihat tentu yang paling sayang sama kita keluarga gitu. Dan aku masih merasakan itu dari orang tuaku, kakak-kakakku gitu kan. Tapi kayak mungkin di umur 20-an gitu, menjelang 20 ke atas lah, kayak udah kepala 2 ke atas gitu. Oh gini ya yang dirasakan kayak gitu. Dan aku cukup lama mencari apa yang aku cari, dan ternyata sampai sekarang aku nggak menemukan itu. Terus di titik kayak coba hal-hal lagi, hal baru apa, cari di YouTube, di TikTok, di Instagram kayak gitu. Nah di satu titik aku tuh kan nonton YouTube tuh, ada yang ngejelasin kayak kalau mau tahu apa yang jadi diri kamu tuh jangan semuanya dikerjakan berbarengan gitu. Jadi satu-satu. Nah di situ tuh aku langsung ngeplan kalau yang pertama, karena jujur deh aku tidak pede dengan tubuhku saat ini. Jadi aku punya plan kalau di tahun ini atau di 1 bulan 2 bulan ini aku bakal fokus dengan tubuhku, aku bakal fokus untuk lebih sehat gitu, kayak mulai diet itu. Nah ini ya yang mungkin cukup membuat aku ternyata makin nggak tahu arah. Kenapa? Karena ternyata dietku terlalu ekstrim. Pertama itu apa ya, kayak aku tuh makan yang bener-bener aku jaga, aku ini kayak aku strict banget lah gitu, olahraga gitu.
Dan itu bener-bener 2 minggu itu turun 4 kilo. Itu kan nggak normal ya, oke. Terus di satu sisi juga aku aku lagi putus cinta dan aku masih denial dengan itu, kayak anjir gitu. Apakah aku tidak worth it itu gitu. Dan sebenarnya aku sih kayak aku yang ngerasa ya ini udah selesai gitu, kayak aku aja masalahnya tuh di aku gitu, padahal kita selesai juga baik-baik gitu lah. Tapi tetap aja gitu ada nyeseknya, ada gininya lah. Dan itu juga yang buat aku kadang wow, bener-bener udah nggak ada yang sayang aku gitu, padahal ya kakakku masih sayang aku, masih sering dikirimin kayak gitulah ya. Oke, itu obrolanku. Terus yang kedua adalah aku mencoba membuka diri lagi gitu, kayak apa yang menjadi kesukaanku di awal-awal, mulai dari membaca buku lagi yang udah lama banget gak aku sentuh gitu kan. Terus oke, yang paling ini tuh itu tadi karena aku diet ekstrim, terus aku jadi akhirnya sakit. Aku sekarang mulai kayak oke deh, kayaknya itu nggak cocok deh, mulai cari lagi pola diri yang ini. Tapi sampai sekarang tuh moodku belum balik gitu loh, kayak belum pengen diet lagi gitu. Nggak tahu ini BB ku naik atau enggak, tapi yang pasti belum pengen diet lagi. Tapi aku cukup mulai menerapkan kayak kamu tuh worth it gitu loh, gitu. Kamu worth it kan, dan kamu cukup buat kembangin apa yang kamu sedang jalanin sekarang gitu. Dan semakin kesini kayak semakin ini polanya gitu. Dan aku ngerasa capek, kayak kalau aku kayak gini terus gimana ya gitu loh. Ya kalau kita nggak keluar dari zona nyaman gitu tuh kayak anjir gitu kan. Ya meskipun yang tahu hanya diri aku sendiri yang tahu hal itu, dan banyak orang yang nggak tahu itu gitu. Ya begitulah ya namanya. Makanya kenapa orang-orang nge-hack kayak jangan dengerin kata orang yang itu buruk buatmu gitu, tapi dengerin apa yang menjadi kamu tuh berkembang. Selanjutnya ya aku juga ini di semester ini tuh bener-bener yang matkulku itu cuma 12 SKS ya. Nah itu mungkin yang ngebuat tugasnya juga nggak banyak. Dan organisasi yang gue ikutin tuh yang udah ditaraf, kayak aku tuh yang jadi ini loh, kayak ngebantu teman-teman di bawah, kayak mungkin mahasiswa baru gitu, kayak ngayomin gitu lah. Tapi itu ternyata lebih berat banget dan itu menguras energi. Ya kayaknya bener-bener pengalaman itu baru bisa kita sadarin ketika itu udah selesai. Ya itu tadi mulai dari percintaan, pertemanan, adalah ya di tahun 2025 ini. Tapi yang pasti aku nggak mau kayak gini terus, dan aku yang pasti juga pengen nyari itu lagi, diriku yang baru lagi, diriku yang itu lagi gitu. Apa ya, mungkin itu aja sih. Nanti kurang lebihnya aku bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi yang pasti semoga setelah ini aku terus bisa nyari apa yang menjadi tujuanku, apa yang kayak membuat aku tuh balik lagi untuk berkembang, untuk grow. Dan ceria. Doain ya teman-teman, semoga semuanya lancar maupun dimudahkan gitu ya. Dan teman-teman juga begitu, semoga selalu diberi kesehatan. See you.